sebenarnya hal ini juga udah dibahas sama Demian di podcastnya Deddy Corbuzier juga, mereka berdua, bahwa bener nggak sih kalau dunia sulap di Indonesia itu nggak punya masa depan yang cukup cerah? Bukan tidak memiliki masa depan yang cerah. Cuman memang sulap ini adalah seni yang segmented. Nggak semua orang mampu mencerna. Orang Indonesia nggak bisa diajak berpikir yang rumit. Mentok-mentoknya ketika mereka nggak nemu jawaban kalau disulap, udah pasti pakai jin. Udah itu aja. Iya. Kan dulu lo ada di dunia ini, di sulap. Dan sekarang lo boleh dikatakan pindah jalur ke tarot. Ya. Kenapa? Duitnya lebih jelas. Itu yang kenapa gue lebih memilih tarot. Satu, kalau gue pribadi, gue modalnya ngomong, Pak. Tapi gue nggak mau masuk MLM. Oke. Jadi gue cuma bisa di tarot. Kebetulan gue juga orang yang suka ngulik sejarah, ngulik hal yang menurut gue ini menarik, tapi sebagian orang itu apa sih dengan lo ngulik apa harga saham lusa berapa penutupan. Nah, gue nggak suka yang gitu. Gue lebih suka memberi apa ya ibaratnya ya, melakukan sharing antar individu manusia. Di satu sisi gua didengarkan dan dibayar, di sisi lain keuntungan yang gue dapat adalah gue ketemu dengan begitu banyak orang yang kesempatan tersebut tidak dimiliki banyak orang lain, yaitu mengenal karakteristik setiap manusia. Dan itu membuat gue jadi belajar menjadi seseorang itu untuk menilai segala sesuatu, permasalahan manusia secara objektif, bukan subjektif. Jadi kalau Pak Yesi bilang ada yang tatoan, piercing gitu, orang kan selalu mikir pasti preman, anak pang dan lain-lain. Tapi enggak, ternyata dia di dalam hatinya pengen membahagiakan orang tuanya. Ada yang kayak gitu pernah nanya ke gue. Dan itu gue bilang, wah, itu hanya wujud ekspresinya dia. Tapi di dalam hatinya, bukan artinya bungkusannya begitu, isi kadonya seperti itu juga. Iya, betul. Kebanyakan orang memang menilai hanya dari luarnya aja kan ya. Nah, balik lagi tadi lo bilang kalau pesulap zaman sekarang tuh banyak yang kayak main kayak masturbasi, bukannya memuaskan orang yang menonton, tapi mereka malah narsis sendiri. Kenapa sih rata-rata banyak yang seperti itu gitu? Karena sulap itu rasanya seperti jadi mutan, men. Maksudnya gimana? Kayak gini, lu bayangin lu di tengah pembicaraan, anggap ya, lu nongkrong sama teman-teman lu nggak tahu lu bisa sulap. Tiba-tiba kita lagi ngobrol, terus temen lu ngomong gini, gua aja deh yang bayar makanannya, terus lu bilang gini, stop men. Di situ duit lo ada berapa? Ada 50 ribuan. Nah, lu pilih salah satu 50 ribuan lo yang mana ya? Lu lihat duit lo, lihat dikit angka belakangnya, terus lu ngomong, belakangnya itu 228. Iya bener loh, semua orang kan, kok lu tahu men, lu bisa baca pikirannya. Sombong gak sih lo? Iya. Sulap membuat orang menjadi sombong. Bisa. Amazed, jadi besar kepala. Okay. Dan itu yang selalu gue temukan di teman-teman pesulap. Kecuali yang senior yang paham ya. Ketemu teman-teman pesulap yang, apalagi pesulap ketemu pesulap. Adu jago gitu ya, biasanya adu jago. Kalau lu ngecek Magic Cafe Forum, dulu gue suka ngecek, sekarang udah nggak lagi. Di sana selalu ngobrolin kayak, gue punya ide ini nih, konsepnya akan seperti ini. Kira-kira gimana ya? Mereka tuh akan yang ngebales gini, lu udah mikirin tentang dari perspektif ininya belum? Karena menurut gua gini-gini, dan itu psychology window banget. Lu bisa ke-hack karena lu mengabaikan elemen ini gitu. Itu kan saling ngisi tuh. Yeah. Tapi kalau di sulap Indo, apalagi yang junior yang baru kenal sulap tapi udah ngerasa dirinya kayak Profesor X, mereka kan yang lebih kayak gitu. Kartu, cup, thumbs up, top, lihat ini kartu lo men. Apa sih susahnya ngasih kartu gini? Ribet gitu. Bayangin gue penonton yang kebetulan baru bangun dan kena masalah salah bantal. Ya kan? Lu ngeluarin kartu nih, oke kartu pilihan lu lihat cup, shoot. Terus gue gini, nggak bisa lihat, sakit. Nggak bisa men. Sulap itu, menurut gue ya, konsep sulap yang bener
adalah ketika penonton lu bisa bawa pulang sesuatu. Kalau justru pesulap itu melakukan suatu trik dan penonton justru malah ingin ngebongkar trik itu, apa yang salah? Pesulapnya. Nggak, maksud gua apa yang salah dari pesulapnya itu? Dia tidak membuat orang itu merasa menjadi bagian dari, kalau kita sebut ibaratnya perayaan tersebut. Karena kan banyak misalkan kayak kita juga pernah ngalamin kan kayak gitu. Ketika kita ini, oh gua tahu nih triknya di sini, oh gua tahu itu kan seperti itu gitu loh. Padahal istilahnya seharusnya kita pulang dengan membawa kesan kan. Gila keren tuh pertunjukan tapi kan ketika pulang kita justru malah menceritakan itu kan triknya kayak gitu, bahkan dibongkar gitu kan. Nah, dan kalau menurut gua sulap yang udah dibongkar kehilangan esensinya justru. Kalau Memang. kita udah tahu rahasianya, ya seperti gua lah gitu. Karena pernah ada di dalam ketika ngelihat ini udah tahu mainnya kayak gitu. Tapi jadi nggak amazed lagi. sulitnya, dan menurut gua itu alasan sih. Tapi ya mau gimana, menurut gua alasan itu yang sejauh ini bisa diterima. Kita nggak bisa mengontrol semua orang dan tidak bisa membuat semua orang senang gitu. Iya. Kalau gue dulu pernah main sandwichnya David Blaine tuh, si orang yang nonton ngomong, gue tahu tuh triknya tuh. Ya udah gue bilang, wah mas tahu triknya ya? Oke, artinya gue pindahin ke dia, tapi tetap masih gue handle nih. Gue buat kartunya berubah di tangannya dia. Lihat berubah, iya. Tahu kenapa? Karena dia bisa main sulap juga. Hebat kan ya si teman-temannya dong. Dia akan ngerasa, weh. Ya minimal gue membuat dia merasa spesial lah. Oke. Dan apa ya, itu banyak kesalahan-kesalahan. Makanya dulu mungkin ya kita juga bertemu sama orang yang tepat yang mengajarkan hal itu semua. Kebetulan guru kita kan itulah ya. Enggak guru, gua hanya bermurid sebentar. Oh, ya. Lo ngambil gua cuman D3-nya ya. Mending D3 gua. Cuman 1 semester Pak. Karena gua kan waktu itu udah keburu kerja kan. Keburu kerja, jadi ya dunia itu gua dulu memang pernah bergabung di salah satu forum pesulap, dan bahkan di Bekasi juga ya. Yang Bekasi waktu itu juga kita mau ada sebuah project tapi akhirnya gagal entah kenapa, dan rata-rata kayaknya project kita gagal ya sulap itu. Yang berhasil yang di sini doang kan. Yang ini doang. Iya, yang kebetulan di mall ini. Iya, di mall ini. Jadi Darko House of Tricks. Dan itu juga gue bukan jadi pesulap, gue jadi MC karena gue cukup tahu diri. Gue kurang begitu punya bakat dan juga skill gue rendah banget, jadi ya udahlah sekarang akhirnya gue lebih ke jadi MC punya radio, dan dia juga jadi tarot reader kan. Jadi tarot reader sama ini ngurusin dagang vape gue. Dagang. Tapi kalau lu masih ingat teman kita Zaki, lupa gue ingat Zaki, orangnya agak gemuk. Sekarang dia jadi YouTuber namanya Fakir Liquid, dan dia sukses juga di dunia vape, influencer. Siap. Dia dulu satu forum sama kita. Zaki. Agak lupa sih gue yang mana orang. Dulu ketemunya di ini, La Piazza. The Miracle juga. The Miracle juga La Piazza. Gue nyebut The Miracle. Ya udahlah itu. Cari sendiri The Miracle itu apa. Itu tadi inisial ya? Tadi enggak gue. Diedit deh. Gak apa-apa, cari aja The Miracle itu apa. Gue kan cuman bilang pesulapnya sama namanya sama gue. Gitu. Ya, ngomong-ngomong sulap lagi apa ya? Masa depan sulap di Indonesia masih ada nggak sih? Ada, tapi seperti kayak gue bilang tadi, segmented. Tapi kalau gue sih, anggaplah gue orang yang pesimis. Tapi gue akan bilang, sulap di Indonesia nggak akan bisa diterima sama seperti musik. Tapi musik kan juga ada segmentednya juga. Musik jazz nggak mungkin didengar oleh kalangan bawah. Beda. Segmented di sini adalah kalau musik kan sifatnya global kan. Gue kan nggak ngomong jazz, nggak ngomong pop, nggak ngomong apa. Tapi pasarnya selalu ada. Ya. Kalau sulap, pasarnya segmented. Orang yang suka sulap bisa aja dia suka jazz, bisa aja dia suka pop, bisa aja suka jazz. Tapi orang yang suka pop sama jazz belum tentu suka sulap. Padahal kalau boleh dibilang sulap itu sebuah seni yang komplit di dalamnya.
Kenapa sulit? Karena di situ ada prediksi, ada psikologi, ada art, panggungnya, apa sih, showman-nya gitu loh, entertain-nya. Karena apa ya gue bilang ya, delivery-nya tidak pernah bisa sesempurna itu. Kalau lo ingat obrolannya, dua ilusionis World Greatest of Magic zaman dulu tuh, magic is only the tools, the presentation that you give is the art. Problemnya nggak semua pesulap bisa melakukan presentasi yang membuahkan hasil itu, oh ini kayak seni luar biasa. Yang pernah gue lihat itu yang main film How I Met Your Mother. Gue lupa namanya siapa, dia buka acara late night show, season 1-nya selesai, penutupan, ada kabaret, ada balerina, dia ngedance tapi sulapnya itu cuma jadi elemennya, tapi presentasinya semua ada humornya, ada apanya segala macam. Dan itu menurut gua, oh ini art sulap ini kayak gini gitu.